Nah, hari ini saya akan berbicara kesungguhan hati menentukan hasil. Setuju? Kesungguhan hati itu menentukan hasil. Kesungguhan hati menentukan hasil. Jadi artinya apa saja yang kita lakukan dengan kesungguhan hati, hasilnya itu akan beda dengan orang yang melakukan asal-asalan. Nah, saya ajak kita buka dalam Injil Markus pasal yang kedua. Saya ajak kita baca aja secara bergantian, ini ada 10 ayat ya. Sudah? Markus pasal 2 ayat 1 sampai 10, saya baca ayat 1-nya. Temanya orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, berarti dia sudah pernah ke Kapernaum belum? Sudah, dia datang kembali. Tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah ya, 3-4 ayat 2. Ayat ketiga, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya, jadi mereka tidak bisa membawa kepada Yesus karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ayat 6. Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir, lihat. Jadi hati kita, pikiran kita Yesus tahu. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Dosamu sudah diampuni. Atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu katakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kami lihat. Nah, saya berikan hari ini, kita bicara satu tema khusus, yaitu kesungguhan menentukan hasil. Apa saja yang kita perbuat, apa saja yang kita kerjakan, apa saja yang kita lakukan, hasilnya sangat ditentukan dengan kesungguhan hati. Amin. Saudara mau bekerja, mau berhasil, tergantung kesungguhan hati kita. Mau pelayanan, mau diberkati, berhasil, tergantung sikap hati kita waktu melayani. Sungguh-sungguh apa main-main? Apa aja yang kita kerjakan, hasilnya itu ditentukan oleh sikap kesungguhan hati kita. Makanya kalau kerjakan sesuatu, orang bilang alangkah baiknya kita melakukan waktu kita juga mencintai apa yang kita kerjakan. Hasilnya berbeda dengan asal-asalan. Nah, dari cerita perikop ini, saudara, ini menceritakan tentang ada orang lumpuh. Dia lumpuh. Lalu sudah beberapa waktu waktu ada di Kapernaum, Yesus pergi keliling-keliling, akhirnya kembali lagi. Nah, orang lumpuh itu mendengar tentang Yesus sedang ada di Kapernaum. Dia sungguh ingin supaya lumpuhnya itu disembuhkan Tuhan. Lalu dengan 4 temannya mereka datangilah sebuah rumah di mana Yesus tinggal. Apa yang terjadi sampai di rumah itu ternyata nggak bisa masuk karena sudah penuh banget, saudara. Dia bawa badan sendiri aja susah, apalagi bawa 1 orang digotong. Dengan 4 orang kan semakin repot masuk. Tapi apa yang terjadi? Mereka bagaimana cara akalnya? Mereka akhirnya buka atap rumah. Yang saya percaya pasti dia izin dulu dong. Udah mau kena bacok loh. Rumah orang pengen buka-buka aja kan. Akhirnya setelah buka atap rumahnya itu, mereka turunkan orang itu. Singkat cerita, akhirnya waktu Yesus melihat orang itu, akhirnya Yesus bilang, berdiri, bangun. Pertama dia katakan apa? Imanmu sudah menyelamatkan. Orang-orang Farisi protes. Dalam hatinya mungkin mereka tidak setuju, tapi Yesus mengetahui. Tadi kan baca kan? Yesus mengetahui hati mereka. Kenapa Yesus berkata imanmu sudah menyelamatkan?
Dia tidak katakan pertama langsung sembuh, sembuhlah engkau, berjalanlah, enggak. Kenapa? Karena orang itu kan datang dengan iman. Kalau dengan iman pasti dia menerima keselamatan. Baru otomatis kesembuhan juga terjadi. Jadi Yesus lebih mementingkan keselamatan bukan sekedar kesembuhan. Karena itu fokus Yesus. Jadi Yesus melakukan mujizat itu bukan tujuan akhir, itu hanya satu cara untuk menunjukkan bahwa dia Tuhan, dan yang kedua untuk menarik perhatian orang. Baru dia beritakan Injil keselamatan. Jadi fokusnya adalah apa? Keselamatan. Nah, kita sering datang ke gereja nggak soal selamat, masa bodoh, penting gue diberkati, gue sembuh, ya kan? Akhirnya kita nggak sungguh-sungguh tentang Tuhannya, tapi supaya orientasi diri gue sembuh, ya kan? Padahal Yesus tidak berkata gitu. Dia bilang imanmu menyelamatkan engkau. Yesus lebih utamakan itu. Orang-orang itu protes. Siapa dia aku berhak mengatakan mengampuni orang? Karena dia berpikir siapa tuh, hanya hak Allah kan? Akhirnya Yesus bilang, sekarang bangkitlah, berdirilah, dan berjalanlah. Akhirnya peristiwa itu terjadi. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan kita, kenapa perhatian Yesus itu tertuju kepada 4 orang ini? Plus orang lumpuh itu. Kenapa? Kan situ banyak orang, tapi kenapa fokus Yesus, perhatian Yesus jatuh atau tertuju kepada 4 orang ini plus orang lumpuh itu? 4 orang yang menggotong mereka, menggontong orang lumpuh itu. Jadi ada 5 orang. Kenapa fokus Yesus tertuju kepada mereka? Kenapa? Karena Yesus menjumpai kesungguhan hati mereka. Jadi saudara lihat kenapa Yesus fokus kepada 4 orang plus yang sakit yang digotong itu, karena Yesus melihat apa? Kesungguhan hati mereka. Nah, sekarang kita akan pelajari satu persatu apa bukti kesungguhan hati mereka itu. Apa kesungguhan hati mereka itu? Nah, yang pertama saya pelajari bukti kesungguhan hati mereka, yaitu orang lumpuh dan pengangkatnya 4 orang itu yang mengangkat, yang gotongnya itu. Nah, kita akan lihat bukti kesungguhan. Yang pertama, 4 orang itu datang dengan hati yang terbeban, bukan sekedar membawa beban. Dia datang menjumpai Yesus yang ada di satu rumah di daerah Kapernaum itu. Mereka datang membawa orang lumpuh ini bukan sekedar membawa beban, tapi dengan rasa terbeban. Coba lihat ayat yang ketiga. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang itu. Lihat. Jadi 4 orang ini menggotong orang itu. Mereka tuh bukan sekedar membawa beban kepada Yesus, tapi mereka juga memiliki beban kepada siapa? Si orang lumpuh itu. Jadi ada rasa terbeban. Ini yang saya sering kali berkata, bukan sekedar simpati, tetapi berempati. Sama nggak simpati dan empati? Hah? Simpati cuma kasihan, tapi nggak buat apa-apa. Kan sering kali kita gitu kan? Kasihan betul orang itu, makannya susah banget, tapi nggak berbuat apa-apa. Tapi lo berempati, kita masuk ke dalam apa yang dirasakan orang itu, sampai timbul beban itu. Nah, 4 orang ini, itu yang mereka lakukan kepada si lumpuh itu, di mana mereka gotong si lumpuh bawa kepada Yesus, bukan sekedar membawa beban itu, tapi di dalamnya juga ada sikap hati yang terbeban. Dan untuk rasa terbeban ini harus bayar harga, saudara. Amin. Kita melihat orang lain, kita belas kasihan, lihat dia sakit umpamanya atau butuh pertolongan, tapi kalau kita cuma sampai di situ ya nggak ada apa-apanya juga. Tapi waktu kita melakukan sesuatu, ada harga yang harus kita bayar. Amin. Kita lihat dia sakit, kita membawa sesuatu untuk menolong dia supaya dia mendapat pertolongan dari kita, ada tindakan. Makanya saudara lihat, ingat tak cerita yang orang dijamret itu, orang yang dapat dikerjain oleh para penyamun. Imam lewat, lihat, menghindar, mungkin aduh kesian banget, tapi dia menghindar. Datang lagi orang-orang Lewi. Orang-orang Lewi adalah orang-orang yang melayani bait Allah. Datang, lihat, lewat. Tiba-tiba datang orang apa? Orang Samaria. Nilai itu KW2 tuh. Samaria itu KW2.
produk Cina. Sama, mirip kayak iPhone-nya kan, tapi produk Cina. Artinya apa? Orang Samaria itu dianggap KW2 karena itu adalah hasil kawin campur antara orang Yahudi dengan orang-orang di luar suku-suku Israel. Itu diberi nama apa? Orang Samaria. Dan tidak bergaul. Gengsi banget orang Yahudi itu dengan orang-orang kelas-kelas begini. Itu sama dengan diskriminasi saudara orang kulit putih dengan orang kulit hitam. Kan nggak bergaul, dianggap ada perbedaan ras. Nah ini yang terjadi. Tapi tiba-tiba justru orang ini, dia melihat orang itu bukan hanya rasa kasihan, tapi dia terbeban. Dia angkat, diselamatkan, dibawa ke tempat, diobati, lalu dibawa penginapan, lalu dia berkata, tolong rawat ini, nanti besok aku akan datang, kalau kurang biayanya beritahu, aku akan bayar. Terbeban itu selalu disertai dengan bayar harga. Orang ini bayar harga enggak? Gotong saudara. 4 orang gotong saudara orang ini. Berarti apa? Ada harga yang mereka harus bayar. Amin. Nah, saya mau katakan hari ini saudara, itulah yang harus kita miliki hari ini. Supaya kita melihat sesuatu yang terjadi, terobosan terjadi dalam hidup kita, kita harus hidup dengan apa? Memiliki sikap hati terbeban, bukan sekedar membawa beban. Yesus menyelamatkan kita, saudara lihat. Ada nggak korban yang dia lakukan? Ada saudara ya. Dia memikul beban kita. Coba saudara lihat di dalam 2 Korintus pasal yang kelima. Udah, 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena apa? Kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Yang berdosa siapa? Manusia. Yang menanggung beban itu siapa? Yesus. Dia yang tidak berdosa telah dijadikan berdosa karena kita. Jadi sebenarnya dosa itu harus kita yang tanggung, tapi Yesus ambil alih dengan cara mati di kayu salib. Makanya di dalam Kristus itu ada 2 hal yang dikerjakan, keadilan dan kasih. Ini bisa berjalan sama-sama. Saudara dan saya tidak bisa melakukan secara bersama-sama. Mau contoh? Anak saudara ketangkap narkoba. Saudara bilang, saya penuh kasih. Saudara akan bela mati-matian anak saudara. Ya kan? Tapi keadilan berkata harus dipenjara. Salah. Ayo, saudara pilih yang mana? Oh iya, penjara-penjara. Saudara bisa dikatakan tidak memiliki kasih kepada anak. Atau sebaliknya. Tapi Yesus melakukan dua-dua itu. Amin? Dia mengasihi kita, tapi sebagai konsekuensi karena dosa, harus mati dan dia ambil alih itu. Nah ini luar biasa ya. Jadi saudara lihat di sini Yesus menyelamatkan kita juga dengan cara apa? Memikul beban dosa kita. Nah jadi yang pertama saudara, apa bukti kesungguhan hati daripada keempat orang ini, termasuk yang sakit lumpuh itu, yaitu apa? Keempat orang ini datang dengan hati yang terbeban, bukan sekedar membawa beban. Apapun yang kita lakukan, lakukanlah dengan beban, dengan terbeban. Melayani perlu nggak terbeban? Kalau nggak asal-asalan. Yang kedua, saya pelajari sini, keempat orang ini tidak putus asa, tidak mudah menyerah, tidak putus asa, tidak menyerah, tidak kecewa bahkan saudara lihat. Perhatikan ayat keempat. Tapi mereka tidak dapat membawa kepadanya, kepada siapa? Kepada Yesus karena orang banyak itu. Jadi mereka lihat ternyata di rumah itu sangat penuh dengan begitu banyak orang. Ya, jadi mereka apa? Tidak dapat membawanya kepada Yesus karena terlalu banyak orang. Lalu mereka apa? Membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam, tempat orang lumpuh itu berbaring. Jadi mereka waktu melihat masuk ke tempat itu ternyata tidak bisa masuk. Boro-boro berjumpa dengan Yesus masuk pun susah karena membawa beban itu kan. Menggotong orang itu. Lalu apa yang terjadi? Mereka akhirnya membuka atap itu, tentu seizinnya. Alkitab tidak menjelaskan secara detail, saudara. Pasti saya percaya izin dengan rumah. Akhirnya mereka membuka atap itu, lalu mereka menurunkan si lumpuh itu. Nah di sini apa saudara? Pengertiannya, keempat orang ini tidak putus asa.
mereka tidak kecewa, mereka tidak menyerah. Jadi waktu mereka melihat hal seperti itu, terdiam, kita nggak bisa masuk. Mereka tidak putus asa karena keadaan itu. Akhirnya mereka buka atap itu dan mereka menurunkan. Mereka tidak mudah menyerah terhadap itu. Nah, seringkali saya mau katakan hidup kita ini kadang-kadang kita tidak bisa melihat hal yang luar biasa yang Tuhan persiapkan untuk kita karena kita putus asa di tengah jalan. Amin. Putus asa, kecewa, akhirnya apa? Menyerah. Seringkali ini terjadi, saudara. Kita nggak punya pengharapan lagi. Ya, ternyata cuma begitu. Loh, saya mau katakan dengan jujur, saudara, ikut Tuhan kadang-kadang di tengah-tengah jalan kita seperti itu. Kecewa, ya kok sakit saya tidak sembuh-sembuh. Mulai kecewa dengan Tuhan. Akhirnya kita tidak serius, tidak sungguh-sungguh lagi dengan Tuhan. Ke gereja pun enggak, melayani apalagi banyak hal kok saya jumpai seperti itu. Di lapangan, dalam kenyataan realita. Dulu melayani luar biasa, sekarang mereka sedang hidup lagi dalam pelayanan kok. Kenapa? Kecewa. Nah, keempat orang lihat keadaan itu tidak membuat mereka kecewa. Tapi justru mereka melihat sesuatu cara, mereka minta hikmat, dan akhirnya mereka turunkan dari apa? Atap yang mereka buka itu. Nah, jadi yang kedua, saudara lihat di sini, keempat orang ini tidak putus asa, tidak kecewa, tidak menyerah dengan apa? Keadaan. Makanya dalam Injil Matius pasal 11, Yesus bilang berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa. Nah, kita seringkali, jujur aja sih mau kata, kita kan seringkali kecewa lah, saudara. Karena apa? Kenapa itu disebut kecewa? Kenapa? Karena sesuatu yang tidak terjadi tidak seperti yang kita harapkan. Akhirnya menimbulkan apa? Kekecewaan. Ini sering terjadi, ini realita hidup apa yang saya katakan. Kecewa itu sangat berat, saudara. Istri bisa kecewa dengan suami, suami bisa kecewa dengan istri. Karena apa? Harapannya muluk-muluk. Itu kalau gue nikah dengan dia, alangkah bahagianya, ya kan? Karena apa? Karena dia menuntut harus terjadi seperti yang dia mau. Kalau kita tidak menikah dengan orang yang sempurna, kita menikah dengan setiap orang yang punya kekurangan, sudah ada di sininya. Maka saya selalu bilang dalam konseling pranikah juga, kadang-kadang saya bilang, kita menikah dengan manusia yang tidak sempurna. Jadi kebahagiaan tidak tergantung dari sempurna atau tidaknya. Kebahagiaan adalah keputusan sikap hati karena kita mengerti kebenaran. Amin? Kan kebahagiaan itu apa? Kan tidak semua kebahagiaan terjadi karena sesuatu seperti apa yang kita mau terjadi. Kadang-kadang tidak terjadi seperti yang kita mau. Masa gara-gara itu kita bisa hilang kebahagiaan atau kita kecewa? Ya kan, ini contoh-contoh lah ya. Jadi saudara, saya mau katakan, keempat orang ini tidak putus asa, tidak apa? Kecewa. Tapi mereka tetap memiliki kesungguhan hati itu. Nah, pertanyaannya, kenapa keempat orang ini tidak kecewa? Kenapa keempat orang ini tidak kecewa? Karena mereka memiliki pengharapan. Makanya dalam Roma 5 ayat 5 Paulus berkata, dan pengharapan tidak mengecewakan. Kenapa orang bunuh diri? Kenapa? Karena putus asa. Kenapa putus asa? Tidak punya pengharapan. Aduh, putus asa, jomblo. Ya, dia udah nikah yang lain. Gua belum. Akhirnya dia ingat ayat. Yesus juga dibawa ke apa? Hubungan rumah, ya kan? Lalu iblis jatuhkanlah dirimu. Oh, berarti ini Alkitabiah, gua juga naik. Jadi pengharapan itu penting. Ya, kita ikut Tuhan, kita harus memiliki pengharapan. Karena Yesus sumber pengharapan kehidupan kita. Amin. Itu sebabnya, jadi yang saudara lihat di sini yang kedua, keempat orang ini tidak putus asa, tidak menyerah, tidak kecewa karena keadaan. Ya, hari ini biar kita juga memiliki sikap hati yang penuh pengharapan. Amin. Kalau masalah itu biasa, saudara. Justru kalau hidup tanpa masalah, saya rasa aneh justru. Masalah itu bagian dari kehidupan. Tapi tinggal bagaimana sikap kita memandang masalah itu menentukan. Yang ketiga, apa bukti kesungguhan hati mereka ya?
keempat orang ini. Yang ketiga, keempat orang ini rela berkorban. Lihat di ayat yang keempat. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya. Artinya membawa orang lumpuh ini kepada Yesus maksudnya. Karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu berbaring. Berarti digotongnya sama apa? Setilam-tilam. Ya, satu di sini angkat orang itu. Lalu setelah mereka itu apa? Mereka turunkan. Jadi saudara bayangkan ribet nggak? Ribet banget. Nah di sini saya mau katakan saudara, ada sikap apa? Berkorban. Amin. Bayangkan membongkar atap saudara. Nah ini kan saudara tahu adat istiadat Yahudi, ganti mata, gigi ganti gigi. Itu hukum Taurat. Jadi kalau saudara rugikan seseorang, orang itu akan balas. Saudara pukul orang 2 kali, dibalas juga 2 kali. Gigi saudara dipukul orang, giginya rontok. Rontok 4 dipukul juga supaya 4 rontok. Supaya impas. Tapi setelah Yesus beda hukumnya. Hukum Taurat itu saling menuntut, tapi Yesus saling mengasihi. Kasihilah musuhmu. Beda kan? Luar biasa ya kan? Nah keempat orang ini rela berkorban. Jadi waktu mereka membawa orang itu, mereka melihat aduh repot. Bayangkan mereka harus naik atap. Mungkin bawa digergaji dulu itu kan. Kasur ring-ringnya itu supaya mereka bisa turunkan dari itu saudara. Itu korban. Nah setelah selesai itu ngapain? Balikin lagi kembali. Ini pengorbanan yang luar biasa saudara lihat ya. Nah saya mau katakan hari ini saudara, bahwa saudara akan bisa mengalami sesuatu yang luar biasa dalam hidup saudara kalau ada sikap hati rela berkorban. Apa saja yang saudara kerjakan dengan sikap hati yang mau berkorban, pasti hasilnya beda dengan orang yang tidak mau berkorban. Percaya saya saudara, semakin kita berkorban banyak, di situ ada kesempatan kita menuai banyak. Siapa orang kaya? Putra. Selalu ukuran kita orang kaya itu orang yang punya uangnya banyak, ngumpulnya banyak. Tapi Alkitab tidak berkata gitu. Orang kaya adalah orang yang siap berbagi, yang siap memberi. Loh iya dong, itu kan realistis saudara. Saya bisa memberi berarti saya punya perasaan, saya punya sikap bahwa saya ini adalah orang yang mampu. Tapi orang yang hanya mengumpul, tidak bisa memberi, itu berarti dia selalu merasa kurang. Benar nggak? Yang pokok gue kumpul beri, enggak, gue sampai jadi orang pelitnya minta ampun. Itu berarti dia merasa kurang terus. Tapi sebaliknya mungkin secara nilai nominal kita biasa-biasa, tapi kita bisa memberi. Berarti kita menunjukkan bahwa kita adalah orang yang kaya. Amin. Jadi saudara yang ketiga, apa yang terjadi keempat orang? Keempat orang ini rela berkorban. Segala sesuatu tanpa korban kita tidak akan melihat hasil yang baik. Harus ada namanya apa? Korban. Kenapa kita bisa yakin sekarang kita diselamatkan? Karena ada sesuatu pribadi yang namanya Yesus yang rela berkorban. Amin. Nah kita harus berkorban. Korban apa aja? Banyak banget. Korban waktu. Ke gereja ini butuh waktu ya dikorbankan enggak? Korban uang. Saudara naik angkot saudara, ya termasuk saudara mungkin akan beri persembahan. Saya sekali lagi saya tidak pernah paksa orang. Karena saudara beri dengan terpaksa juga ada artinya gitu loh. Korban tuh harus dengan hati yang tulus. Baru kita bisa melihat hasilnya. Jadi korban waktu, korban uang, korban apa lagi? Tenaga, korban perasaan. Ini yang paling banyak di gereja. Ketersinggungan, akhirnya kabur. Itu sebenarnya kalau ditanya kenapa? Sampai akhirnya tinggalkannya karena nggak siap menerima apa? Perasaan yang tersinggung. Paling itu korban saudara. Itu korban loh. Alkitab kan bilang besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Karena kita tidak siap berkorban, akhirnya kita kecewa. Siap saudara. Amin. Jadi kalau sekarang ada tersinggung, keluar nggak? Itu mah hilang aja, tersinggung. Itu kan korban perasaan ya kan? Tidak siap korban perasaan. Ya lah kalau kita mau ikut-ikutan gitu, saya udah nggak melayani hari ini.
Masa bodoh terserah. Sekali saya ingatkan, hubungan kita hari ini setiap pribadi itu hubungan bukan dengan sekedar sesama. Yang pertama hubungan kita itu dengan Tuhan. Penilaian hidup kita itu adalah Tuhan yang menilai, bukan manusia. Jadi biarin orang mau ngomong apa, yang penting aku tahu aku tetap jaga hidupku berkenan di hati Tuhan, itu beres. Daud bisa nggak tersinggung? Wih, dia bisa balas saudara tuh Saul. Dia mungkin bisa makin maki. Lu tahu nggak? Lu nggak berani menghadap apa? Goliat nih, gua yang pasang badan ini ya kan? Lu bayang nggak kalau gua kena tombaknya mati? Dia kan bisa nuntut seperti itu. Tapi dia tidak lakukan itu. Saul ingin berusaha bunuh dia menghindar aja. Sampai lari saudara. Bisa nggak dia lawan? Tapi dia korbankan perasaannya. Dan akhirnya Tuhan angkat nggak? Tuhan suruh dia gantikan posisi Saul. Orang yang bisa diangkat Tuhan hanya orang yang siap mengorbankan perasaannya, harga dirinya. Saya mau katakan hari ini harga diri kita udah nggak ada artinya di hadapan Tuhan. Nggak ada harga diri. Harga diri kita sudah tertanggung dalam Yesus. Maka Paulus bilang hidupku hanya bagi Kristus, mati pun keuntungan. Harga diri udah nggak ada. Apa harga diri? Sudah dibayar lunas. Maka saya selalu berkata, terima Yesus gratis, mengiring Yesus bayar harga. Ada yang dikorbankan. Yang keempat, kita lihat apa bukti kesungguhan hati dari orang-orang ini ya. Keempat orang ini termasuk orang yang sakit tentunya. Yang keempat orang ini memiliki kesatuan hati. Satu hati, kesatuan hati. Perhatikan di ayat yang ketiga, kita naik kembali ke ayat yang ketiga. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh. Bawanya gimana? Digotong oleh 4 orang. Artinya apa di sini? Keempat orang ini memiliki kesatuan hati waktu menggotongnya. Saudara bayangkanlah, dia kan digotong di kasur gitu. Berarti setiap sudut ada yang mengangkat. Ini perlu enggak kesatuan hati, satu tujuan? Nanti kita mau bawa kemana, rumah mana, lewat mana, perlu enggak? Perlu. Nah saudara bayangkan kalau yang satu mau ke kiri, yang satu mau ke kanan, itu tarik-tarikan saudara, buntut-buntutnya apa? Yang lumpuh jatuh. Iya kan? Tarik-tarikan saudara lihat. Artinya apa? Mereka memiliki apa? Kesatuan hati, satu tujuan. Kita bawa orang ini kemana, rumah siapa, di mana, jalan lewat mana. Sehingga mereka berjalan bersama-sama. Di sini dituntut yang disebut dengan kesatuan apa? Hati. Waktu mereka menggotong ini, mereka memiliki satu sikap hati apa? Kesatuan hati. Satu hati, satu tujuan. Baru ini bisa mereka bawa sampai berjumpa dengan Yesus. Nah, saya mau katakan hari ini saudara, kita harus memiliki dalam hidupnya namanya kesatuan hati. Tanpa kesatuan hati, gak akan terjadi sesuatu. Minimal kesatuan hati itu terjadi dalam rumah tangga. Alkitab berkata apa? Dalam Matius 18 itu, 2 orang sepakat meminta sesuatu, maka Tuhan akan berikan. 2 orang sepakat, itu berbicara apa? Sikap kesatuan. Jadi satu hati, kesatuan hati itu apa? Perlu. Coba buka dalam Injil Yohanes pasal 17. Jadi kita berdoa tuh nggak terbalik-balik supaya kelihatan rohani, kata bagus, Tuhan satukan hati kami. Wih, mana ada ajaran seperti itu? Itu kita yang ciptakan. Dari Yesus jangan diragukan, memang maunya Yesus itu. Makanya buka dalam Injil Yohanes pasal 17. Kan kadang-kadang kita gitu kan, Tuhan satukan hati kami, bukan Tuhan kita. Saudara mau bersatu atau enggak itu urusan kita, mau atau enggak. Dari Tuhan Yesus jangan diragukan. Makanya buka dalam Yohanes pasal 17 ayat 20-21. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh apa? Pemberitaan mereka, supaya mereka semua apa? Menjadi satu sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus
aku. Kesatuan hati itu penting. Nah, jadi kesatuan hati itu harus kita ciptakan. Amin. Makanya buka lagi, biar nggak apa-apa. Buka Mazmur 133. Mansur 133. Udah. Persaudaraan yang rukun, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ini lagunya kan? Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubah. Ini berbicara urapan Tuhan akan turun bagi orang memiliki kesatuan. Kesatuan hati dalam rumah tangga yang bersatu, di situ ada urapan Tuhan turun. Nah, urapan Tuhan berturun bukan berarti merinding-merinding, saudara ya. Karena kita pikir, aduh gua rasa urapan Tuhan apa merinding nih. Mana ada dalam Alkitab ajar urapan Tuhan buat merinding tuh kuburan itu. Jam 12 saudara bisa merinding. Ya, ini pembahasan sendiri lah. Ya kan, orang yang diurapi Tuhan pasti orang itu akan kuat menghadapi tantangan, tidak mudah menyerah. Itu karena urapan. Ya, jadi bukan yang merinding-merinding ya. Nah, lihat di situ, lihat waktu orang satu hati, maka dia akan mengalami apa? Urapan Tuhan akan turun. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Berkat kehidupan itu artinya berkat secara rohani, termasuk juga berkat secara jasmani, kebutuhan hidup kita. Orang yang bersatu, rumah tangga yang memiliki kesatuan hati, di situ ada urapan Tuhan turun sehingga dia kuat menghadapi masalah tantangan, tetap bisa maju terus, tidak mundur. Yang kedua, ada berkat Tuhan dicurahkan. Ini kata Alkitab. Dan kesatuan itu diciptakan. Ya, jadi saya mau katakan hari ini saudara, kita perlu memiliki kesatuan hati. Dan itu diciptakan. Amin. Kita yang ciptakan mau bersatu atau enggak? Ciptakan itu. Yang keberapa sekarang? Yang kelima. Kita lihat yang kelima di sini. Apa bukti kesungguhan hati keempat orang ini? Termasuk yang sakit. Yang kelima, keempat orang ini termasuk yang lumpuh itu memiliki iman. Lihat ayat yang kelima. Ketika Yesus melihat apa? Apa? Iman mereka, lihat. Berkatalah Yesus, berkatalah ia, yaitu Yesus kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Apa yang Yesus lihat? Iman. Dia tidak lihat sekedar si kaki yang tidak bisa bergerak ini, yang lumpuh ini, tapi dia melihat iman daripada si lumpuh ini, termasuk keempat orang yang menggotong si lumpuh ini. Jadi saudara lihat, yang kelima saudara lihat ini, yang kelima saudara lihat, apa bukti kesungguhan hati mereka itu, keempat orang ini termasuk kepada si lumpuh itu memiliki apa? Iman. Jadi iman itu penting. Apa iman itu? Iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi dasar pengharapan itu iman. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi kita berharap memiliki pengharapan sesuatu sekalipun belum kita lihat. Keselamatan saudara dilihat belum? Dalam kepastian nanti kekekalan? Belum. Kok percaya? Itulah iman. Bukti dari segala sesuatu tidak dilihat. Nah, keempat orang ini, termasuk orang lumpuh, waktu dia dengar tentang Yesus sedang ada di sebuah rumah di daerah Kapernaum, mereka mendatangi karena dorongan iman mereka. Maka itu diperhitungkan Tuhan. Amin. Nah, dengar hari ini kita perlu memiliki iman. Sungguh-sungguh. Iman itu membuat kita taat, iman itu membuat kita setia, iman itu membuat pikiran kita tuh positif, iman itu membuat kita tidak terpengaruh oleh keadaan, termasuk tadi saya katakan. Hal-hal yang kadang-kadang membuat kita bisa tersinggung, kita tidak kecewa karena itu keadaan tidak akan mempengaruhi bagi orang yang beriman. Amin. Nah, sekarang pertanyaan, bagaimana agar iman kita bisa timbul atau bisa tumbuh? Bagaimana caranya? Buka yang pertama, 1 Timotius 1 ayat 19-20. Apa saudara, kita belajar firman sini. Daripada khotbah-khotbah tentang hanya mujizat, berkat itu bagian kepastian.
Tapi iman itu penting. Kalau enggak saudara ya jadi apa hidup ya kan? Nah, bagaimana agar iman bisa tumbuh? Yang pertama saudara lihat dalam 1 Timotius 1 ayat 19 sampai 20. Beberapa orang telah menolak hati nurani yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Jadi iman kandas itu karena apa? Hati nurani yang gak murni. Orang datang ke gereja bisa gak dengan hati nurani yang gak murni? Bisa. Melayani bisa gak dengan hati yang gak murni? Bisa. Di antaranya Himeneus dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jera mereka menghujat. Jadi saudara lihat, pertama bagaimana agar iman bisa tumbuh, kita harus memiliki hati nurani yang murni. Orang datang ke gereja tuh hati nuraninya macam-macam saudara. Hanya karena datang apa? Supaya diberkati, cari mujizat supaya saya sembuh. Ada nggak di gereja? Ada. Tapi motivasi hidup kita bukan karena itu, karena kita mengasihi Tuhan. Amin. Jadi hati nurani harus murni. Ikut Yesus, mengiring Yesus, melayani Yesus harus dengan hati nurani yang murni. Yang kedua, Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17. Ini supaya iman kita bertumbuh ya. Jadi ikut Tuhan, ayo hati kita harus murni saudara, nggak aneh-aneh lah. Tulus-tulus aja, lurus-lurus aja. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Kita dengar firman, maka itu akan menimbulkan apa? Percaya kita, rasa percaya kita, rasa kebangunan iman itu loh. Jadi iman timbul. Nah yang ketiga, nah ini Markus 4. Udahlah, kemarin saya udah khotbahkan ini. Ingat, yang benih jatuh di pinggir jalan, habis nggak? Habis, nggak bisa bertumbuh, datang iblis mengambil. Yang kedua jatuh di tanah berbatu, tumbuh sebentar, tapi mati juga waktu matahari mulai terbit. Yang ketiga di tanah yang ada tumbuhannya bagus, tapi penuh dengan semak, tumbuh lama-lama mati karena kehimpit dengan semak. Itu berbicara tentang kekhawatiran hidup. Tapi yang keempat, jatuh di tanah yang subur, dia bertumbuh. Nah, tanah yang subur itu berbicara hati yang murah, yang murni. Kita bisa ada sama-sama di gereja, tapi sikap hati kita bisa berbeda. Kita bisa mendengar firman yang sama, pengkhotbah yang sama, nyanyikan lagu yang sama, sikap hati kita berbeda, dan itu menentukan kualitas hidup kita. Amin. Nah saudara lihat, orang ini mereka mendengar tentang siapa? Tentang Yesus, bangkit imannya. Yesus itu siapa? Hah? Yesus itu siapa? Yesus itu firman yang menjadi manusia. Baca Yohanes pasal pertama ayat 14. Jadi waktu mereka mendengar Yesus itu, mereka sedang mendengar firman. Menimbulkan apa? Menimbulkan iman. Amin. Itu sebabnya Paulus pernah berkata, hidup dengan hati nurani yang murni. Kalau saudara baca dalam Kisah Rasul 24 ayat 16. Jadi kita harus hidup dengan hati nurani yang murni. Jadi saya mau katakan hari ini saudara, kualitas hidup kita tergantung juga sikap hati kita. Melayani Tuhan tergantung sikap hati kita. Apapun yang kita kerjakan ditentukan oleh sikap hati kita. Milikilah sikap hati yang murni. Amin. Yang motivasi yang benar, yang suci. Di situ saudara akan lihat berkat kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Yang terakhir, yang keenam, akhirnya yang terjadi, kuasa Yesus dinyatakan. Dan ini mentakjubkan semua orang. Perhatikan ayat 10 sampai dan ayat 12. Tetapi supaya kamu tahu, kata siapa nih? Kata Yesus bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumah. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Akhirnya saudara lihat, kuasa Yesus dinyatakan, dan saudara lihat mentakjubkan semua orang yang hadir. Kenapa? Karena ada 4 orang dan 5, termasuk si yang lumpuh itu, ya kan? Mereka memiliki apa? Hati yang terbeban. Di dalam mereka
menghadapi masalah itu. Yang kedua, mereka tetap apa? Tidak mudah kecewa, tidak mudah putus asa, mereka tetap berjalan maju. Dan saya percaya pasti ada orang-orang yang waktu mereka menggotong ini sambil sinis melihatnya. Betul nggak? Ya kan? Tapi saudara lihat, ini mentakjubkan semuanya. Karena apa? Mereka tidak kecewa, tidak putus asa. Mungkin ada mencibirnya, apa-apaan lagi ya kan? Saudara bayangkan gitu kan bisa kecewa. Tapi mereka nggak peduli. Lebih gila-gilaan lagi, bongkar atap. Ya kan? Ya, mereka berkorban sampai bongkar atap itu. Dan akhirnya apa? Lalu mereka memiliki kesatuan hati untuk membawa orang ini berjumpa dengan Yesus. Ya kan? Memiliki iman. Dan akhirnya apa? Ini mentakjubkan semua orang. Hal seperti ini dikatakan apa? Dan orang itu pun bangun segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang itu. Sehingga mereka semua apa? Takjub. Lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Amin? Yang begini belum pernah kita lihat. Nah, saya mau katakan hari ini, biar itu merupakan bagian daripada kehidupan kita. Yang pertama apa? Kesungguhan hati menentukan hasil. Saudara mau berhasil atau tidak tergantung kesungguhan hati. Mau melayani Tuhan dibutuhkan kesungguhan hati. Saudara lakukan apa saja dibutuhkan kesungguhan hati. Saudara berdagang, berbisnis, lakukan dibutuhkan kesungguhan hati. Kesungguhan hati akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Amin. Nah, itu sebabnya hiduplah dengan terbeban. Apapun yang kita lakukan harus dengan beban yang kita bawa untuk sesuatu yang kita kerjakan itu. Yang kedua apa? Tidak mudah kecewa, putus asa atau menyerah. Yang ketiga, harus rela berkorban. Tidak ada sesuatu tanpa korban. Perjuangan ini, kemerdekaan juga dapat diraih karena ada yang dikorbankan. Kita menerima keselamatan ada karena ada satu pribadi yang dikorbankan, namanya Yesus. Tanpa pengorbanan tidak ada keselamatan. Semua butuh pengorbanan. Melayani butuh pengorbanan. Ngiring Yesus butuh pengorbanan. Amin. Jangan hanya mau berkatnya aja, tapi mau berkorban itu tidak mungkin. Berkat tidak akan bisa dapat tanpa pengorbanan. Ikan aja lu harus pancing, kasih umpan. Ya kan? Korban nggak? Korban ya umpan itu. Tapi jangan saudara anggap Tuhan kayak ikan. Coba persembahan nih, gue kasih nih. Ya, 10, 30, nah itu konteksnya udah lain lagi ya kan? Tapi dari kita loh, pengorbanan itu penting. Yang keempat, memiliki apa? Kesatuan hati. Dengar, rumah-rumah tangga perlu bersatu hati. Amin. Kita melayani perlu bersatu hati. Yang kelima, memiliki iman. Iman yang sungguh-sungguh, saudara. Iman tidak bertumbuh tanpa saudara baca firman, ya kan? Dengar firman, ya kan? Memurnikan hati kita setiap hari, nggak mungkin akan bertumbuh. Saudara gitu-gitu aja. Maka saya selalu bilang, cintailah firman ini. Saudara, aduh, gimana mau bertumbuh? Baca firman-nya yang nggak pernah. Itu saya bilang, sekarang susah bedain, beda-beda tipis saudara antara iman dan emosi. Nanti ketahuan waktu kita lihat dalam perjalanan hidup, baru terbukti orang beriman sungguh-sungguh dengan enggak. Yang keenam apa? Akhirnya kita bisa melihat apa kuasa Allah dinyatakan, dan itu mentakjubkan semua orang. Amin. Nah, kiranya hari ini kita benar-benar menjadi orang yang sungguh-sungguh hati, ya kan? Dalam apa aja yang kita kerjakan, kita akan melihat hasil yang luar biasa. Termasuk mujizat akan terjadi, berkat dicurahkan bagi orang yang hatinya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya.